yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Kami persilahkan hadirin untuk duduk kembali. PKS menang. Anies Baswedan. Presiden. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah lagi boleh ya? Wow. Aura kemenangan PKS dan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini sangat terasa sekali ya Bang Arief ya? Iya, betul sekali. Dan insya Allah kita juga merasa kemenangan juga nih pastinya ya. Insya Allah PKS Amin. dan Bapak Anies Rashid Baswedan menang 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tibalah saatnya yang kita nantikan, sambutan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, kepadanya disilahkan. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ahmad Saihu, yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat, yang saya hormati Ketua Fraksi PKS dan Sekretaris Bapak Dr. Jazuli Juwaini dan Ibu Lydia Hanifah serta seluruh jajaran fraksi PKS. Yang saya hormati para pimpinan alat kelengkapan Dewan DPR RI dan juga fraksi PKS, para anggota legislatif, para peserta konsolidasi, para ketua fraksi, pimpinan DPRD di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah senang sekali ketika memasuki ruangan ini tidak terasa bahwa 2 hari non-stop tapi tanda-tanda kelelahan itu tidak muncul di wajah-wajah yang ada di sini. Semangatnya luar biasa pada non-stop. Dan memang lelah apa tidak itu mencerminkan hatinya ada di sini apa tidak. Iya, kalau hatinya ada pada yang dikerjakan nggak akan lelah. Tapi kalau hatinya tidak di yang dikerjakan, itu lelah sekali, capek sekali. Saya ini Padang kalau diajak sama ibu ke toko baju, ibu mohon maaf nih Bu, tapi bener nih Bu, toko baju baru masuk ruangnya AC nyaman. Setengah jam udah tanya, masih lama. Baru setengah jam masih lama. Tapi kalau kita masuk toko elektronika, 3 jam nggak kerasa. Bahwa apa ini? Apa? Kalau hatinya ada pada yang dikerjakan, kita mencintai, meyakini, insya Allah kelelahan itu tidak akan menemani kita. Justru makin semangat. Jadi ini pada semangat tinggi, insya Allah ini penanda, tanda-tanda ke depan. Saya boleh pakai pantun ini ya bilangnya. Jalan-jalan ke Gunung Sahari, mampir dulu ke kebun kelapa. Saat kita semua terkonsolidasi, insya Allah kita akan berjaya. Insya Allah tahun depan akan berjaya. Dan arahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sudah sangat komprehensif. Saya rasa buku saku ini menjadi pegangan yang luar biasa. Kami pun akan memegangnya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Presiden. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan ke depan kita menyadari bahwa rakyat
menginginkan adanya kehidupan yang lebih baik. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa pemilu, pilpres, itu bukan soal pemerintahan sekarang atau pemerintahan 2-3 sebelumnya. Republik ini berdiri 17 Agustus 45. Menjanjikan. Ini bukan sekedar bercita-cita. Cita-cita itu untuk diraih. Bila belum diraih, maka kita merevisi cita-citanya. Tapi kalau janji adalah hutang yang harus kita lunasi. Republik ini didirikan dengan janji kemerdekaan. Bukan sekedar dengan cita-cita. Dan janjinya adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia di mana kita berpartisipasi dalam dunia. Berdiri tegak dengan seluruh aktor-aktor dunia lainnya. Nah, janji ini harus kita lunasi sama-sama. Dan yang berada di ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang memilih untuk melakukan kerja politik melunasi janji-janji itu. Kita memilih untuk melunasi janji itu. Kita tidak memilih untuk menonton, tapi kita memilih untuk turun tangan. Kita tidak memilih untuk sekedar tepuk tangan di kanan kiri, tapi kita memilih untuk berada di lapangan. Dan ini artinya dari 1945 menuju tujuan akhir janji itu dilunasi, setiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Saya membayangkan seperti sebuah proses perjalanan sebuah kelompok. Kalau pengembaraan mau menuju sebuah tujuan tempat, di tempat yang belantara, kita bawa kompas. Kita tentukan siapa ketua regunya. Lalu kita jalan. Sambil kita jalan, nanti setiap 1 jam atau 2 jam kita berhenti kelompok ini. Ketika berhenti, kita lihat kompasnya. Memastikan bahwa kita masih berada di dalam rute yang benar untuk menuju tujuan. Tiap interval waktu kita berhenti. Pada saat berhenti kita melihat apakah kita masih dalam tujuan yang sama. Dikalibrasi, dipastikan masih sama. Tiap interval waktu. Dan tiap interval waktu itu ditentukan juga siapa yang akan mengurus kelompok ini, regu ini supaya perjalanan sampai di tujuan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Dan itulah pegangan kita. Setiap waktu kita berhenti. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Karena itu pesannya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Karena kita meluruskan jalan. Meluruskan jalan menuju keadilan. Ini yang kita ingin pegang. Ihdinas siratal mustaqim, kira-kira begitu. Kita ingin ditunjukkan jalan yang lempang ke sana. Nah, proses 5 tahunan ini yang sekarang kita kawal. Dan mengapa kita berbicara tentang kemenangan? Kemenangan ini bukan kemenangan untuk satu pihak. Yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang sama-sama. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji kemerdekaan. Kita, tadi saya garis bawah di depan, bukan membawa target saja. Kita membawa misi. Target itu untuk diraih, misi itu untuk dipanggul, diboyong, dibopong, dilaksanakan. Itulah misi. Jadi ketika kita membawa misi ini, insya Allah ini yang membawa kita memberikan pesan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang kesejahteraan. Nah,
Kata kunci yang sering kami sampaikan adalah tentang keadilan. Kalau bicara keadilan di sini, itu kalau bahasa Jawa nguyai banyu segoro, Pak. Menggarami air laut, berkhutbah pada orang beriman. Karena namanya aja partai keadilan, sejahtera ya otomatis sudah pasti fokus bicara pada keadilan. Tapi yang kami ingin garis bawahi, kita harus sudah mulai membuat keadilan itu bukan menjadi kata-kata yang diucapkan dalam upacara, tapi keadilan adalah keseharian yang dirasakan. Di upacara-upacara kita sudah katakan keadilan itu, tapi di dalam keseharian dan penerjemahannya juga di dalam keseharian. Ketika penerjemahan dilakukan dalam keseharian, maka rakyat akan merasakan. Kalau boleh kami memberikan ilustrasi, karena 5 tahun terakhir ini kita bekerja bersama di Jakarta. PKS, kami bekerja bersama membuat perubahan di Jakarta, mempraktekkan keadilan di kota ini. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman PKS di sini. Ada nggak nih fraksi Jakartanya di sini nih? Pastinya ada. Kalau ketua kelasnya dulu Pak Mardani itu, ketua kelasnya. Nah, itu diterapkan dalam semua aspek. Bapak sekalian, kami kumpulkan para kepala dinas, para kepala-kepala badan, kemudian diberikan satu parameter. Pemimpin kira-kira dalam ukuran yang sebesar ini tidak melakukan micromanagement, tapi melakukan micro question. Bagaimana keadilan diterapkan dalam sektor yang Anda pegang? Pak, itu yang pegang jalan, ngurusin jalan, ketika ditanyain bagaimana jalan itu supaya bisa berkeadilan, itu juga pusing. Maksudnya gimana Pak jalan berkeadilan? Jalan itu ya jalan aja. Kalau kita ngurusin jalan ya selama ini Bina Marga ya bikin jalan saja. Gimana jalan bisa adil? Dan itu sesuatu yang nggak dibahas. Jalan ya jalan aja, tidak. Kita ini, saya sampaikan nih, balai kota itu lokasinya di Merdeka Selatan. Republik ini dirancang itu di Gedung Pancasila. Hanya 1 kilometer kurang dari balai kota yang sekarang menjadi Pejambon itu. Itu konsep keadilan itu bukan abstrak, tapi harus nyata. Lalu mulai itu pembahasan. Coba, siapa yang berada di jalan ini? Ada semua. Jalan kita, tanpa kita sadari, dirancang hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Kalau tidak pakai roda dan tidak pakai motor, tidak ada jalannya. Oke. Konsekuensinya apa? Nggak ada trotoar. Tidak ada jalan sepeda. Sederhana Bapak sekalian. Siapa yang berhak pakai jalan itu semua. Begitu kita bicara keadilan, langsung jalan jadi lengkap. Yang jalan kaki punya trotoar, yang naik sepeda punya jalurnya, yang naik motor punya jalurnya, dan yang pakai kendaraan umum ada jalurnya. Itulah complete street. Ngurusin pertamanan, tempelkan kata keadilan. Dia ngurusin pertamanan mikir gimana keadilan dalam pertamanan. Taman apa urusannya? Coba dilihat petanya. Begitu dilihat petanya, maka taman-taman kita adanya di daerah-daerah yang rakyatnya makmur. Oke, daerah-daerah yang rakyatnya belum makmur, di situ tidak ada tamannya. Bagaimana kita bisa mengatakan kota ini berkeadilan dalam pelayanan taman? Tidak bisa. Diubah itu semua. Alhamdulillah sekarang 800 meter dari titik dimanapun kita berada akan menemukan taman untuk rakyat kebanyakan. Dimanapun. Dan taman diubah. Dari garden menjadi park. Kalau bahasa Inggris ada 2 kata. Kalau bahasa Indonesia dua-duanya taman. Dua-duanya taman. Satu garden, satu park. Kalau kita menyebutnya taman. Apa bedanya? Kalau garden untuk ditonton, kalau park untuk bermain. Jadi taman-taman kita itu mayoritas garden. Cirinya apa? Ada tulisan dilarang menginjak rumput. Ketika tertulis dilarang menginjak rumput, itu artinya dia tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Nah, bagaimana anak-anak di kampung-kampung yang padat, sempit, bila taman-tamannya dilarang untuk mereka berlari-lari di atasnya? Tidak bisa. Ubah. Jadi Bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan pesan kepada semua, bahwa keadilan itu bukan konsep abstrak. Keadilan itu bisa diterjemahkan. Dan kalau pemerintah serius menempatkan keadilan sebagai kata kunci, insya Allah rakyat akan merasakan perubahannya itu. Dan itulah pesan yang mau kita bawa. Jadi nanti untuk semua sektor, bagaimana keadilan itu dimasukkan menjadi kata kunci. Terjawabkah aspek ini? Terjawabkah aspek ini? Ini PR
sederhana tidak, tapi bisa dikerjakan. Dan insya Allah perjalanan bersama-sama kemarin di Jakarta yang tadi disampaikan 5 tahun lalu kan survei kita juga nggak ada yang bagus ya Pak Joy ini. Pak Joy ini ngumpulin aleg se-Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, kita kumpul semuanya dan alhamdulillah kemudian terjadilah ikhtiar itu menemui keberhasilannya. Insya Allah besok kita juga akan ulangi lagi, insya Allah. Nah, untuk itu saya usul yel-yelnya dibalik kalau boleh. Kalau boleh dibalik. Tadi yel-yelnya gimana? PKS menang, lalu Anies. Nah, kalau nanti kita ketemu warga, kita bilang Anies presiden, nanti warganya pulang ke kampung ngobrol, tadi tanyain, tadi siapa calonnya? Siapa ya? Presiden namanya tadi Pak. Karena yang diulang bukan nama orangnya, yang diulang jabatannya. Harusnya yang diulang namanya, supaya dia mengulang namanya. Jadi kalau betul nggak? Iya. Tapi kalau ditanyain presiden, Anies. Nah, lisan kita keluar nih kata. Jadi kita melatih untuk menyebutkan nama Anies. Menang siapa? PKS. Menang PKS. Nah, semua pulang ingat nama PKS. Tapi kalau enggak, tadi siapa? Menang partainya. Siapa yang menang? Yang menang jadi supaya nanti pada pulang pada bawa nama PKS. Sama, calegnya juga begitu. Calegnya begitu. Kalau Mardani menang, siapa namanya? Menang, dia bukan. Namanya caleg sebut namanya Pak Mardani. Jadi setuju ya kira-kira ya? Itu membawa kita, ini alam bawah sadar, untuk membawa pesan mengingatkan. Menang? Presiden? Kira-kira begitulah kira-kira. Nanti akan ada jago-jago yel-yel yang bisa mengubah lah gitu. Tapi kami berharap bahwa apa yang mau kita ikhtiarkan kita terjemahkan dalam langkah-langkah praktis di lapangan yang bisa menjangkau semuanya. Dan kami yakin pegangan yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden insya Allah menjadi pedoman bagi kita semua. Saya hanya menitipkan pesan bahwa kita ingin melakukan perubahan bersama-sama karena kita ingin mempercepat penuntasan janji kemerdekaan itu. Salam takzim untuk semua para anggota fraksi PKS di seluruh Indonesia. Titip salam kepada mereka semua, kemudian juga kepada keluarga besar PKS di seluruh Indonesia. Sampaikan pesan bahwa di Jakarta semangat menggelora insya Allah menular ke seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang PKS, PKS, PKS. 3 kali juga ya. Anies, Anies, Anies. Ulangi lagi biar hafal. Menang PKS, PKS, PKS. Presiden.